Panjang rusuk kubus ABCD EFGH adalah 6 cm. Nah, jarak titik C dengan bidang BDG adalah titik-titik. Nah, berapakah jarak titik C terhadap bidang BDG? Tentu saja langkah pertama adalah kita perlu menggambarkan kubus ABCD EFGH. Nah, ini adalah kubus ABCD EFGH, di mana dikatakan bahwa panjang rusuknya adalah 6 cm. Lalu kita perlu mencari jarak titik C, di mana ini merupakan titik C, dengan bidang BDG. Mari kita gambarkan bidang BDG. Nah, ini merupakan bidang BDG. Nah, sekarang berapakah jarak titik terhadap bidang? Di mana jarak titik terhadap bidang itu merupakan panjang ruas garis yang melewati titik tersebut dan tegak lurus terhadap bidang tersebut. Nah, ini adalah jarak titik C ke bidang BDG, di mana merupakan panjang ruas garis yang melewati titik C dan tegak lurus terhadap bidang BDG. Nah, misalkan titik di sini merupakan titik C1 yang berada pada bidang BDG. Nah, maka jarak titik C terhadap bidang BDG itu adalah panjang ruas garis C1, di mana ini yang perlu kita cari. Nah, sekarang jika kalian perhatikan, panjang rusuk BC itu sama dengan panjang rusuk CG itu sama dengan panjang rusuk CD. Nah, tentu saja titik C ke C1 itu akan tegak lurus, dan titik tersebut, titik C1 itu akan berada di tengah-tengah segitiga BDG. Nah, mari kita gambarkan suatu titik yang berada di tengah diagonal BD, misalkan titik P. Lalu mari kita gambarkan ruas garis GP. Ini adalah ruas garis GP. Nah, tentu saja titik C1 itu akan berada pada garis GP, ya, karena berada di tengah-tengah segitiga BDG. Nah, mari kita perhatikan segitiga yang berwarna putih ini, yaitu CGP. Nah, di mana CGP itu merupakan segitiga siku-siku, ya. Ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, mari kita gambarkan segitiga CGP. Nah, misalkan ini merupakan segitiga CGP, di mana di sini merupakan sudut siku-siku GCP. Lalu di sini terdapat titik C1, di mana ruas garis C1 itu tegak lurus terhadap ruas garis GP. Ya, ini adalah tegak lurus, di mana ini adalah C1. Nah, sekarang kita perlu mencari panjang ruas garis C1 itu sama dengan berapa. Nah, sebelumnya mari kita cari panjang CG, di mana panjang sisi CG itu adalah 6 cm, yaitu panjang rusuk kubus tersebut. Lalu sekarang mari kita cari panjang PC, di mana kita ketahui bahwa panjang garis PC itu sama dengan setengah dari diagonal AC, atau setengah dari panjang ruas garis AC. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita untuk mencari panjang ruas AC? Di mana kita ketahui bahwa AC kuadrat itu akan sama dengan AB kuadrat ditambahkan dengan BC kuadrat, ya. Karena AC itu merupakan diagonal persegi ABCD, ya, merupakan diagonal persegi ABCD, di mana AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambahkan dengan BC kuadrat, di mana ini merupakan segitiga siku-siku, ya. Nah, maka AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambahkan dengan BC kuadrat. Dengan demikian, kita ketahui bahwa AB itu adalah 6. Dikuadratkan ditambahkan dengan BC itu juga 6, ya, dikuadratkan. Nah, maka ini akan sama dengan 2 dikalikan dengan 6 kuadrat. Maka panjang ruas garis AC itu sama dengan akar 2 dikalikan dengan 6 kuadrat. Nah, kita dapat tarik keluar 6 kuadrat dari akar tersebut. Ini akan menjadi 6 akar 2 cm. Nah, maka kita telah temukan panjang ruas garis AC. Dengan demikian, maka PC itu sama dengan setengah AC.
Nah, maka berapakah panjang ruas garis PC? Tentu saja itu sama dengan setengah dikalikan dengan 6 akar 2, yaitu 3 akar 2. Nah, maka kita telah temukan panjang ruas garis PC, yaitu 3 akar 2. Lalu, dapatkah kita mencari panjang ruas garis C1? Tentu saja bisa ya, setelah kita mengetahui kedua informasi tersebut, di mana luas dari segitiga GCP itu sama dengan setengah dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi. Nah, mari kita tuliskan setengah dikalikan dengan alas, di mana alasnya adalah PC, yaitu 3 akar 2. Lalu kita kalikan dengan tinggi, yaitu CG, di mana tingginya adalah 6 cm. Di mana itu sama dengan, nah, luas segitiga GCP, jika kita balikan GCP menjadi segitiga sebagai berikut. Ya, ini adalah segitiga GCP. Maka kita bisa tuliskan sebagai berikut, yaitu luasnya setengah dikalikan dengan alas, di mana alasnya itu adalah GP, panjang garis GP. Nah, di sini kita masih perlu mengetahui panjang garis GP. Lalu kita kalikan dengan C1C. Ini adalah tinggi dari segitiga tersebut. Nah, di sini kita perlu mencari panjang garis GP. Untuk mencari panjang garis C1C. Nah, maka berapakah panjang GP? Dimana jika kalian perhatikan, GP ini adalah GPD itu merupakan segitiga siku-siku ya. GPD itu merupakan segitiga siku-siku. Dimana kita bisa tuliskan bahwa GP kuadrat itu sama dengan GD kuadrat dikurangkan dengan DP kuadrat. Di mana GP kuadrat itu yang perlu kita cari, itu sama dengan GD kuadrat. Mari kita lihat. GD kuadrat itu merupakan diagonal dari persegi CDGH. Di mana itu sama dengan berapa? Yaitu sama dengan panjang AC, yaitu 6 akar 2. Lalu kita kuadratkan. Lalu kita kurangkan dengan DP kuadrat. Di mana panjang DP itu merupakan setengah dari panjang AC, atau itu sama dengan panjang BC. Di mana itu adalah 3 akar 2 dikuadratkan. Nah, maka ini akan sama dengan 6 dikuadratkan adalah 36, dikalikan dengan 2, itu adalah 72. Dikurangkan dengan 3 akar 2 dikuadratkan, itu adalah 18. Maka 72 dikurangkan dengan 18 itu adalah 54 ya, 54. Benar? Ya, benar ya. Adalah 54. Nah, maka GP itu sama dengan akar dari 54. Di mana 54 itu sama dengan 9 dikalikan dengan 6. Nah, maka kita bisa tarik keluar 9 tersebut dari akarnya. Itu akan menjadi 3 akar 6. Nah, maka kita telah temukan panjang GP, yaitu 3 akar 6. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa luas segitiga GCP itu sama dengan setengah dikalikan dengan alas, di mana alasnya itu adalah setengah dikalikan dengan 3 akar 6. Lalu kita kalikan dengan tingginya, di mana tingginya itu adalah C1. Nah, dengan demikian kita telah temukan C1. Di mana setengah dengan setengah kita dapat mencoretnya, 3 dengan 3 kita juga dapat mencoretnya. Nah, sisanya adalah sebagai berikut, yaitu 6 akar 2 dibagikan dengan akar 6. Mari kita kalikan dengan akar 6 per akar 6, di mana ini sama dengan akar 6 dikalikan dengan akar 6, itu akan menjadi 6. 6 dengan 6 dapat menjadi 1 ya. Lalu akar 2 dikalikan dengan akar 6, itu adalah akar 12. Maka akar 12 itu akan sama dengan 4 dikalikan dengan 3 diakarkan. Nah, maka kita dapat tarik keluar 4-nya, itu akan menjadi 2 akar 3 cm. Nah, dengan demikian kita telah temukan bahwa panjang ruas garis C1 itu adalah 2 akar 3 cm, yaitu B.